Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Mohon maaf karena live yang tadinya jam 4 molor sedikit karena emang terkendala sama sinyal. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja mengundang pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Dinda Awalia. Buat teman-teman yang udah gabung live, mohon maaf ya kalau suaranya atau gambarnya putus-putus, soalnya emang rumah saya agak-agak susah sinyal. Oke. Perkenalan dulu aja ya, Din. Ya, Silakan perkenalan dulu. sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Dinda Awalia Tunisa. Saya alumni TBA 2017. Sekarang saya sedang menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga, jurusan Pendidikan Agama Islam. Semester 7, tapi sudah sidang kemarin tanggal 16 November. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Aku sendiri malah belum kenalan nih. Kenalan nggak ya? Waduh, Nggak usah. kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Oke teman-teman, tadi udah kenalan dari pemateri kita, namanya Dinda Awalia Tunisa. Dia itu lulusan 2017, sama kayak saya juga lulusan 2017, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Sebelumnya nama saya Eva Juniarti Kahandayani. Saya kuliah di IAIN Cirebon, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi kenapa sih kita sore hari ini mengambil tema belajar pendidikan agama Islam di kampus? Karena pemateri kita pada sore hari ini itu dia kuliah jurusan pendidikan agama Islam. Nah, jadi kita mau bincang-bincang sama Mbak Dinda seputar jurusannya, seputar kenapa dia milih pendidikan agama Islam, terus motivasinya apa. Pokoknya seputar dunia perkuliahan di PTKIN juga ya Mbak Dinda. Oke, langsung aja ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kira-kira motivasi atau alasan masuk PAI itu apa, Din? Kenapa nerusin aja jurusan tata busana gitu? Oke. Sebenarnya itu dulu aku ngambil PAI itu random ya. Maksudnya tanpa kesengajaan gitu. Aku milih PAI itu cuma ngasal dulunya. Tapi dari kan PTKIN ya, PTKIN itu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, itu di UIN sendiri, UIN Suka, itu tuh emang yang jurusan paling favorit itu PAI-nya. Nah, jadi di situ aku daftar PAI. Terus juga karena PAI kan prospek kerjanya juga luas kan, maksudnya kalau ya menjadi guru itu juga bisa masuk ke segala sekolah, bisa SD, MI, terus SMP, MTS, MK, MA gitu loh Kak. Kalau PGSD kan ya PGSD di SD aja gitu. Kalau PAI itu kan cakupannya luas gitu. Jadi kenapa kok aku milih PAI? Itu. Berarti apakah dari awalnya itu punya cita-cita pengen jadi seorang guru gitu? Kecil. Ya, emang cita-cita saya jadi guru. Tapi emang kalau dari dulu kan belum terkonsep mau jadi guru apa gitu. Yang penting tuh cita-cita saya dari dulu pengen jadi guru gitu aja. Makanya saya, Mbak, kan PTKIN itu kan masuknya universitas negeri ya Mbak. Biasanya kan kalau masuk negeri itu agak susah. Nah Mbak Dinda tuh masuknya jalur apa sih? Masuk UIN. oke. Aku kemarin masuk itu jalur PTKIN, ujian masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Itu tuh semacam kayak kalau dulunya SBM gitu, tapi cuma khusus buat UIN, IAIN, STAIN 1 Indonesia gitu. Nah itu tuh aku dulu pas PTKIN itu pilihan pertama itu PAI UIN Suka. Terus yang kedua itu PAI IAIN Surakarta. Nah, alhamdulillahnya keterima di pilihan yang pertama, Pilihan PAI satu. UIN Sunan Kalijaga. Sunan ya. Kalijaga.
Luar biasa. Soalnya gimana Mbak kira-kira? Seputar soalnya mungkin barangkali adik-adik ada yang kepo gitu. Ya, jadi kan jalur masuk PTKIN sendiri tuh ada banyak ya. Khususnya punya aku sendiri UIN gitu kan. Kalau yang IAIN mungkin, kalau IAIN itu cuma SPAN PTKIN, SPAN sama UM. sama UM PTKIN sama ujian mandiri ya kan. Itu yang IAIN. Karena mereka fakultas-fakultas dan prodinya itu memang masih berbasis keislaman sedikit. Begitu. Masih sedikit Nah, juga kalau- sih. Ya, kalau UIN itu kan udah gabungan dari yang prodi-prodi umum sama yang keislaman. Jadi jalurnya masuk itu juga ada SNM, ada SBM, ada SPAN, ada UMPTKIN dan juga ujian mandiri. Ujian mandiri. Ujian mandirinya juga ada banyak tuh, ada yang lewat prestasi, itu yang bagi yang hafalan minimal 26 juz kalau punya aku, atau Tahfiz itu ya? sertifikat lain. Tahfiz. Ya. Terus ada yang jalur mandirinya itu CBT, kayak computer based test gitu, ada yang PBT. Tapi kalau sekarang pandemi sih kayaknya kemarin CBT semua. CBT semua. Dan di rumah gitu kayaknya. Tapi nah, setelah masuk jurusan PA itu gimana sih Din? Maksudnya kesan, ya nggak kesan sih. Maksudnya pertama kali kan tadinya jurusan tata busana. Nah mungkin kan apa ya, kaget gitu, wah PA itu ternyata kayak gini ya, lebih luas, lebih dalam kayak gitu. Gimana tuh setelah masuk jurusan PAI? Iya, itu aku dulu pas awal-awal maba ya, semester 1, semester 2 itu benar-benar shock gitulah. Maksudnya kita yang dari SMK yang PAI aja berapa jam, cuma 3 jam dalam seminggu gitu kan. Tiba-tiba di situ aku dijumpai dengan mata kuliah PAI yang secara mendalam gitu. Apalagi aku ketemu bahasa Arab. Dan emang aku tuh bener-bener belum sama sekali belum pernah belajar bahasa Arab. Gila nggak tuh? Gila banget. Jadi ya, Aku juga penyesuaiannya. Kamu kan juga di IAIN kan, nah itu penyesuaiannya emang benar-benar harus ekstra, harus sering-sering apa ya, diskusi sama temen yang kita pikir tuh lebih paham. Misal kan banyak ya dari UIN tuh yang basicnya pondok pesantren atau MA gitu. Nah Banyak itu banget. makanya aku sih dari situ ya sering-sering belajar aja sama mereka gitu. Ya walaupun nggak paham juga, tapi setidaknya ada Sharing-sharing. usaha lah dari diri itu, jadi ya nggak apa ya, nggak kosong-kosong banget gitu loh. Bagus. Buat teman-teman nih yang mau masuk jurusan atau pilih universitas di UIN atau IAIN, itu disiapin, soalnya pasti ada sih, maksudnya ya tergantung sih ya Din, tergantung ambil jurusannya apa, tapi Iya. kebanyakan tuh yang berbau-bau Islam gitu, syariah kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang umum mungkin ada sih pengantar aja gitu ya Din, bahasa Arab pasti ada. Jadi persiapan aja nih buat teman-teman. Asik kok, asik nggak Din? Asik Belajar bahasa Arab gimana? senam jantung Mbak, mohon maaf. Aduh, listening nggak? Aduh, nggak paham aku. Listening, ya. Noob banget. Kayak dengerin pengajian. Nah, habis itu kan mungkin tantangan pertama kali kaget gitu ya, pelajaran wah bahasa Arab gitu. Nah terus makin lama tuh makin gimana nih, maksudnya wah PA itu asik juga ya apa gimana, apa sih yang bikin Dinda tuh jadi makin serak gitu sama jurusan PAI? Oke. Jadi kan itu satu tahun pertama aku kuliah di PAI ya. Terus tahun 2018 tuh aku masih nyoba buat keluar dari PAI. Aku tuh masih coba-coba daftar SBM waktu itu. Masih belum serak ya itu. Masih belum selesai. Sama PAI. Terus? Oh, itu. Tapi ternyata juga emang nggak lolos lagi. Terus aku pikir, oh mungkin emang takdir aku tuh di sini gitu, di PAI. Terus dari situ ya aku mulai kayak membuka diri, awalnya kan aku males-malesan banget tuh kan, karena nggak paham materinya kan, terus karena kayak ngerasa minder gitu loh, kita dari SMK terus teman-teman kita tuh
banyaknya Basicnya tuh pesantren basicnya gitu pesantren atau enggak aliyah gitu. Jadi kayak ngerasa minder gitu. Nah, tapi ternyata itu tuh nggak membuat aku maksudnya kalau aku terus-terusan minder, aku terus-terusan kayak gini tuh nggak bakalan berubah gitu loh. Jadi aku yang mulai itu tadi. Sering-sering diskusi sama teman yang sekiranya dia tuh paham dan juga asik Paham. buat diskusi. Karena banyak juga teman yang paham tapi itu nggak asik buat diskusi. Jadi Iya, bener. pintar-pintar kalian Pilih jadi teman teman. aja. Teman yang mau berproses bersama, yang mau berjuang bersama itu penting banget di dunia perkuliahan. Perkuliahan. Nggak harus punya doi kan, Din, kuliah. Nggak, mohon maaf aku nggak punya. Iya, maksudnya kita punya teman yang dia bisa diajak diskusi bareng, Iya. mau berjuang bareng gitu, berproses sama-sama, itu asik, nggak harus sama doi. Bener nggak, Din? Iya, benar. Nah, terus kan tadi udah dijelasin ya, Din, prospek kerjanya itu kira-kira ya namanya pendidikan agama Islam udah pasti nanti ngajar gitu ya, Din. Tapi ada nggak sih kerja yang maksudnya bukan ngajar gitu, misalnya apa? Ada nggak emang basicnya jadi guru gitu? Ya. Ya itu kan yang utama jadi guru ya, tapi juga banyak yang lulusan PAI itu bisa jadi pemuka agama di masyarakat. Kan kita juga nggak bisa dipungkiri kalau di masyarakat juga pasti butuh pemuka agama. Nah itu dari lulusan PAI itu biasanya mereka kayak dianggap sebagai pemuka agama gitu loh di desa-desanya. Tuh, terus juga bisa jadi peneliti yang tentang ya keagamaan, tentang pendidikan juga banyak yang terjun jadi peneliti gitu kan. Terus juga nggak sedikit juga yang terjun ke dunia kewirausahaan. Nah, karena itu ada mata kuliahnya di semester berapa ya? Semester 5 kayaknya, 5 atau 6 gitu, ada mata kuliah kewirausahaan dalam pendidikan gitu. Jadi emang, tapi itu mata kuliah pilihan ya. Jadi tuh kalau di PAI itu ada beberapa mata kuliah pilihan ya, di antaranya yaitu itu kewirausahaan dalam pendidikan itu ada. Terus diajari juga tentang pengelolaan perpustakaan, itu juga ada mata kuliahnya. Jadi tuh nggak melulu jadi guru PAI gitu. Terus juga ada pembelajaran PAI untuk difabel. Nah itu juga mata kuliah pilihan. Jadi PAI itu nggak cuma di sekolah yang umum aja, jadi juga diajarkan juga yang buat difabelnya. Itu yang ambil mata kuliah PAI untuk difabel ada juga. Oh jadi gimana caranya ngajar sama mohon maaf anak-anak difabel gitu ya, Din? Oh iya gitu. Jadi kan kalau di kampus aku sendiri tuh ya, itu kalau difabel tuh emang kayak diprioritaskan gitu, jalur masuknya pun ada gitu loh yang buat difabel. Itu jalur semester 3 lah, itu cuma 20 atau 22 SKS tuh usahakan maksimalkan di 24, jadi bisa ngambil mata kuliah cutting-cutting gitu. Itu untuk mempersingkat waktu kuliah. Sebenarnya aku juga kemarin harusnya semester 7 ini tuh masih PPL KKN, tapi PPL KKN aku ambil di semester 6 kemarin. Dan semester 8 itu baru skripsian sebenarnya, tapi langsung aku ambil semester 7 dan langsung tancap gas. Itu untuk meminimalisir waktu lah. Pokoknya selama ada kesempatan ambil aja yang di atas, selama ada ruang gitu. Itu ambil mata kuliahnya yang ringan-ringan aja, yang dosennya enak kan. Kalau kita udah menjak semester 1, 2, 3 gitu kan pasti tahu kan mana dosen yang enak sama yang enggak. Nah itu pilih dosen yang enak, yang sekiranya enggak kebanyakan tugas, yang sekiranya enggak kebanyakan, ya itulah pokoknya yang dosennya enak aja. Oke, terus buat target ya, tapi targetnya harus juga lihat kemampuan diri sendiri gitu. Jadi kan kalau aku itu mulai mengenal skripsi itu ya semester berapa ya, semester 5 itu mulai kan ada mata kuliahnya pengantar metodologi penelitian juga. Nah itu benar-benar harus paham, karena metodologi penelitian adalah kunci utama dari skripsi itu sendiri ya.
Terus sering-seringin ikulah ke perpus, kalau enggak lihat-lihat di Google tentang judul-judul skripsi gitu, yang itu akan membuat aku besok penelitian ini, biar ada gambaran gitu, ternyata skripsi itu seperti ini. Biar udah mahasiswa akhir nggak tahu skripsi bentuknya kayak apa, mengerjainnya gimana, kan repot juga. Mungkin langsung closing statement aja deh dari Dinda buat sharing session kita pada sore hari ini. Oke. Jadi apa ya, pesan saya aja buat adik-adik semua yang mungkin nonton ini nanti, ketika mau kuliah itu pertama hal yang paling penting adalah memilih jurusan. Usahakan itu adalah benar-benar sesuai dengan keinginan kalian, dengan kesukaan kalian. Jangan sampai itu kalian nanti terpaksa ketika sudah kuliah itu kan ternyata tidak sesuai, ya seperti yang saya katakan tadi, apa yang didasari dengan keterpaksaan atau tidak apa ya, tidak istilahnya tidak sek dengan hati, itu pasti hasilnya kurang maksimal gitu. Karena perkuliahan itu bukan main-main, bukan kayak sekolah lagi, itu menentukan nanti karir kamu ke depannya gimana. Jadi saran saya, ketika kalian kuliah jangan yang penting kuliah, tapi memang harus benar-benar sesuai dengan keinginan kalian. Itu. Udah itu aja, Din. Ada lagi? Aja tetap semangat. Semangat. Menyusulmu. Siap. Guys, berapa tahun lagi? 2 tahun lah. Doain. Mantap. Oke, mungkin dari teman-teman terima kasih juga yang udah nonton. Terima kasih juga buat Dinda waktunya sharing-sharing, ilmunya juga. Alhamdulillah, insya Allah bermanfaat buat teman-teman yang mungkin masih bingung gitu milih jurusan, mau kuliah di mana gitu. Ya semoga memotivasi lah ya, Din. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah memberikan kesempatan waktunya kepada saya untuk melanjutkan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eva Juniartika Handayani selaku moderator yang akan memandu acara talk show pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan aturan selama acara talk show ini berlangsung. Yang pertama, peserta wajib untuk mematikan mic suara agar jalannya talk show ini bisa kondusif. Yang kedua, untuk peserta yang terkendala koneksi, boleh menonton atau menyimak dari YouTube channelnya OSIS STEM Sanga. Dan yang selanjutnya, talk show akan disampaikan oleh 3 pemateri dan dibagi menjadi 2 sesi. Yang selanjutnya akan ada reward untuk peserta yang bisa menyampaikan review acara webinar secara singkat nanti di akhir acara. Dan diharap peserta menyimak dengan seksama live talk show ini hingga akhir, karena absensi hanya akan dikirimkan melalui room chat Zoom. Dan yang terakhir, jika ada pertanyaan dari audiens, boleh ditulis terlebih dahulu dan nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Bisa ditulis di kolom komentar atau bisa langsung disampaikan melalui voice. Bagaimana, apakah cukup jelas suara saya? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang terhormat yang sudah berkenan hadir dalam acara ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung pada acara STEM Sanga Expo yang keempat pada pagi hari yang berbahagia ini. Baiklah teman-teman sekalian, berbicara mengenai dunia perkuliahan,
para alumni dari sekolah kita tercinta telah membuat suatu wadah yang disebut dengan Himasanga atau Himpunan Mahasiswa Alumni SMK Negeri 1 Ngawen. Mereka berinisiatif untuk membuat acara edukasi mengenai dunia perkuliahan atau sering kita dengar dengan Kampus Expo. Acara ini biasanya digelar secara offline atau di sekolah, namun karena sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, acara terpaksa dilakukan secara online seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Adapun tujuan diadakannya acara ini untuk memberikan pengetahuan kepada adik-adik sekalian mengenai dunia perkuliahan, mulai dari jalur masuk, beasiswa, seputar kehidupan di kampus, hingga tips belajar yang baik agar bisa masuk ke kampus impian. Tentunya hal ini akan disampaikan oleh para pemateri kita yang sangat luar biasa. Sebelumnya marilah kita sapa terlebih dahulu pemateri yang pertama. Halo Kak Elina, apakah sudah terhubung dengan kami? Halo Kak Elina. Ya, halo. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, halo Kak Elina. Baik, jadi beliau ini yang akan menjadi pemateri pada sesi pertama kali ini ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempersilahkan kepada Kak Elina selaku pemateri sesi pertama untuk dapat menyampaikan materi mengenai tips dan trik masuk kampus yang meliputi jalur masuk, pemilihan jurusan, peluang hingga tips belajar yang baik. Namun pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri kita yang pertama. Baik, Kak Elina ini memiliki nama lengkap Elina Putri. Beliau lahir di Klaten pada tanggal 1 September tahun 1992. Beliau tinggal di perumahan Ngasem Baru, RT 6 RW 11, Blok B, nomor P2, Colomadu, Karanganyar. Riwayat pendidikan dari Kak Elina, beliau menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dengan program studi biologi. Selanjutnya beliau melanjutkan ke Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2020 dengan program studi Magister Lingkungan Pengelolaan. Selanjutnya saya akan bacakan pengalaman kerja dari pemateri kita, Kak Elina. Beliau pernah bekerja di PT Ruang Raya Indonesia atau ruangguru.com pada tahun 2018 sampai 2019 dengan posisi sebagai tutor online freelance. Dan selanjutnya saat ini beliau sedang bekerja di PT Widya Kreasi Bangsa dengan posisi Kurikulum Research and Development Widya Edu. Baik teman-teman, kita sudah sedikit mengenal dengan sosok pemateri kita pada pagi hari ini. Sesi pertama ini akan berlangsung selama 1 jam, di mana 45 menit untuk penyampaian materi dan 15 menit untuk sesi tanya jawab. Diharapkan para peserta dapat menyimak sesi ini dengan seksama. Kepada Kak Elina, mangga waktu dan tempat saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dari SMK Negeri 1 Ngawen. Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman SMK 1 Ngawen yang sudah berkesempatan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi mengenai persiapan masuk PTN. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai persiapan yang bisa dilakukan oleh teman-teman SMK seperti itu ya. Kakak beri simulasi misalkan nih, misalkan ada anak SMK 1 Ngawen nih, misalkan namanya Edo gitu ya. Edo dari SMK 1 Ngawen jurusan teknik kendaraan ringan. Nah, dari SMK 1 Ngawen ada kan ya jurusan teknik kendaraan ringan. Nah, miliki ya ada, oke ya. Kemudian miliki rata-rata nilai tryout sebesar 660. Nah, jadi misalkan nih punya nilai tryoutnya rata-rata segini. Nah, kemudian ketika UTBK itu kan teman-teman diwajibkan memilih dua jurusan di PTN begitu. Nah, 2 jurusan ini
kira-kira harus ngambil jurusan apa nih dengan rata-rata nilai tryout dari sekolah ataupun dari bimbel seperti itu rata-rata 660, harus milih jurusan apa dan di universitas mana. Nah, ini caranya adalah adik-adik sama seperti yang sudah kakak bilang, adik-adik silahkan mengunjungi website dari universitas yang pengen antara ITB, UGM, dan UI seperti itu ya misalkan. Nah, kemudian adik-adik di sini dari jurusan teknik kendaraan ringan, oh aku mau masuk jurusan teknik mesin nih. Nah, kayak gitu. Misalkan ingin masuk jurusan teknik mesin, nah silakan adik-adik cari gitu ya datanya untuk teknik mesin dari universitas-universitas tersebut, rata-rata skor diterima ini berapa begitu. Nah, rata-rata skor diterima itu berapa? Kemudian silakan Bandingkan gitu ya, Kak. Nah, silahkan dibandingkan seperti peluang diterima. Nah, di sini adik-adik bisa mencari PTN dengan tingkat persaingan yang lebih rendah gitu. Nah, kemudian terakhir dari kakak di sini. Nah, beberapa universitas, nah ini untuk SMK ya penting, jadi itu memberikan syarat khusus bagi lulusan SMK seperti hanya menerima yang sesuai. Teman-teman mohon maaf ya, jangan coret-coret layar, soalnya mengganggu teman yang lainnya yang sedang membaca mungkin. Mangga mohon maaf yang coret-coret. Oke ya, tadi saya kepencet ke mute ternyata. Oke ya, begitu untuk teman-teman SMK. Nah, silahkan ini untuk teman-teman. Terakhir, jika teman-teman ada pertanyaan, nah silahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Elina, materi yang sudah disampaikan, mulai dari persiapan untuk kita mendaftar di UTBK tahun 2021, dari menentukan tujuan, mencari universitas yang memiliki jurusan yang mau dituju, sampai kita mencari ketetatan atau tingkat persaingan dari universitas yang mau kita tuju. Nah, buat teman-teman mungkin yang memiliki pertanyaan boleh tulis di kolom komentar atau angkat tangan dan nanti diaktifkan suaranya. Mangga silahkan buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan dunia perkuliahan dan masih bingung mau pilih jurusan yang mana, boleh nih ditanyain sama Kak Elina. Selamat pagi Kak, Kak mau tanya tentang strategi masuk PTN melalui jalur SNMPTN, SBMPTN atau Mandiri, peluang masuknya besar yang mana? Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir Kak, boleh dijawab. Pertanyaan dari Kori Effendi. Oke, ya terima kasih Dek Kori atas pertanyaannya. Nah, ini kakak jawab ya. Jadi untuk masuk perguruan tinggi negeri, nah itu pasti adik-adik sudah ada yang tahu infonya ya. Ada 3 jenis, ada SNMPTN, kemudian ada SBMPTN yang sekarang berganti jadi UTBK, kemudian terakhir ada jalur mandiri. Kak Elina, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan materi yang disampaikan. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, saya juga ucapkan terima kasih. Semoga jawaban dari Kak Elina bisa membantu kalian, pertanyaan dari kalian. Begitu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih ya teman-teman dari SMK 1 Ngawen. Sukses selalu. Semoga teman-teman bisa diterima di PTN yang diharapkan. Amin. Amin. Terima kasih, Kak. Oke, untuk teman-teman sekalian, harap tetap stay di depan HP atau laptop kalian ya. Boleh sambil ngopi-ngopi dulu, biar nggak ngantuk, nggak apa-apa. Sambil minum-minum dulu atau ngemil juga nggak apa-apa. Kita akan langsung aja masuk ke sesi kedua, di mana pada sesi ini kita akan berbincang-bincang pemateri dari alumni SMK Negeri 1 Ngawen, yaitu Saudara Mas Teddy Irawan dan Mbak Ing Indri Astuti. Untuk pemateri, boleh duduk bersama saya di sini. Oke, teman-teman sekalian, jadi pemateri kita dari alumni sudah datang. Jadi di sebelah saya ini ada Mas Teddy Irawan dan di sebelah Mas Teddy ada Mbak Ingin. Nah, seperti sesi sebelumnya, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan kedua pemateri kita pada pagi hari ini. Oke, saya mulai dulu dari pembacaan CV Mas Teddy. Nah, pemateri pertama ini memiliki nama lengkap Teddy Irawan,
Mas Teddy ini merupakan alumni lulusan tahun 2017 di SMK Negeri 1 Ngawen. Saat ini Mas Teddy sedang kuliah di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dengan mengambil prodi Teknik Sipil. Nah, ada beberapa pencapaian akademik yang telah diraih oleh Mas Teddy ini. Di antaranya yang pertama ada asisten dosen geomatika, yang kedua ada asisten dosen hidrolika terapan, yang ketiga ada asisten dosen mekanika. Dan yang sangat luar biasa, nilai IP dari Mas Teddy ini hampir mencapai sempurna, yaitu 3,96. Luar biasa. Selanjutnya pencapaian non-akademik dari Mas Teddy ini. Jadi Mas Teddy ini selama sekolah di SMK Negeri 1 Ngawen pernah menjabat sebagai Ketua OSIS pada tahun 2016. Mas Teddy juga sempat menjabat sebagai Ketua Ikatan Remaja Islam Pesantren atau IRIS pada tahun 2016 sampai 2018. Dari Mas Teddy ini. Selanjutnya prestasi yang pernah diraih selama di perguruan tinggi. Jadi Mas Teddy ini sempat menjuarai juara ketiga Balsa Competition di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, dan Mas Teddy juga menjadi finalis lomba aspal nasional. Semoga bisa memotivasi teman-teman di rumah ya, biar bisa berprestasi seperti Mas Teddy. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri yang kedua. Di sebelah Mas Teddy ada Mbak Kinkin. Jadi nama lengkapnya adalah Kinkin Tiasuti. Mbak Kinkin ini merupakan alumni lulusan tahun 2017. Jadi Mas Teddy sama Mbak Kinkin ini satu angkatan. Tahun 2017. Saat ini Mbak Kinkin kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil pendidikan teknik busana. Pencapaian ini diantaranya yang pertama finalis peragaan busana pada tahun 2020. Mbak Kinkin juga menjadi finalis karnaval ya, Bumi Merapi pada tahun 2019. Selanjutnya pencapaian akademik yang telah diraih. Nah, baik, yang terakhir yaitu prestasi yang pernah diraih selama di perguruan tinggi. Jadi Mbak Kinkin ini menjadi salah satu mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2018. Dan yang kedua, Mbak Kinkin ini menjadi juara 1 di lomba Carnival Road to Jogja Fashion Week pada tahun 2018. Luar biasa ya, materi kita pada pagi hari ini sangat biasa prestasi dan pengalamannya. Nah, kalian bisa simak ya live show kali ini, diserap yang banyaklah ilmu dari kedua kakak ini. Baik. Teman-teman sekalian, ini kita pada sesi berbincang akan mengenai kehidupan mahasiswa di kampus, yang mengalami pengalaman kegiatan belajar di kampus dan organisasi. Yang kedua beasiswa, mulai dari jenis beasiswa, syarat, dan tips memperolehnya. Dan yang terakhir, materi mengenai prestasi yang telah diraih selama kuliah. Sama seperti sesi sebelumnya ya teman-teman, pada sesi ini kita akan berlangsung selama 1 jam, di mana 45 menit untuk sesi talk show dan 15 menit untuk sesi tanya jawab. Baik, Mbak Kinkin, Mas Teddy, sebelumnya apa kabar nih? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Jadi berbicara tentang kehidupan di lingkup kampus, pasti kan kampus satu sama yang lain tuh berbeda. Nah, gitu. Mungkin Mbak Kinkin sama Mas Teddy juga memiliki pengalaman yang berbeda. Nah, mungkin bisa sharing ke teman-teman di rumah. Jadi gimana sih Mbak kehidupan di kampus, gimana gitu Mas Mbak?
bisa dimulai dari Mas Teddy dulu. Baik, terima kasih Mbak Eva atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, dan selamat pagi buat teman-teman siswa kelas 12 ya. Jadi saya manggilnya teman-teman ya. Jadi biar dari perkuliahan atau dunia kampus, pada dasarnya ketika kita dari SMK kita kuliah itu mengalami perbedaan. Tergantung apa yang diambil. Biasanya saat pembukaan beasiswa itu sudah ada persyaratan dan konsekuensi yang akan kalian dapat. Kalau IP-nya turun bisa saja dicabut, kayak gitu. Terus beasiswa juga nggak semuanya sampai lulus loh, Mbak. Tergantung jenisnya itu tadi ya. Misalnya kalau bidik misi kan kita itu emang akan membiayai kita selama 4 tahun. Terus kalau yang di kampus itu ada PPA, itu per semester biasanya ada pembaharuan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Nah, ya jadi gitu ya teman-teman seputar beasiswa yang sudah disampaikan Mas Teddy sama Mbak Kiki. Kita berbincang mengenai kehidupan di kampus sama beasiswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prestasi. Kita kan sudah tahu ya kalau kedua pemateri kita ini salah satu mahasiswa yang berprestasi. Nah, bisa sharingkan Mbak pengalamannya Mas Mbak mengenai prestasi yang kalian raih gitu selama di perguruan tinggi. Apakah ada yang berbeda dari SMA? Maksudnya kalau di SMA kan kita biasanya diikutkan dari sekolah gitu, apa kalau di kampus tuh kita daftar sendiri apa gimana gitu? Boleh di sharing dari Mas Teddy dulu, monggo. Oke, baik Mbak Eva, terima kasih. Mungkin teman-teman, jadi saya ingin menambahkan ya, sharing saja. Jadi pengalaman yang saya alami, terutama di kampus, ketika saya semester 3, semester 4 ini memang semester yang emas ya, maksudnya buat kita dari 1-2 kan adaptasi pembiasaan, jadi terus kita menggali informasi dalam dunia perkuliahan. Semester 3 saya mulai Berhubung kita sudah membahas dari pengalaman di kampus sampai prestasi. Nah, buat teman-teman boleh kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada mahasiswanya, boleh ditulis atau boleh via suara. Monggo, silahkan. Nah, berhubung waktu juga sudah habis, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya pada masukannya. Mungkin ada pertanyaan yang lebih lanjut boleh PC aja, nanti bisa ditanyakan ke panitia nomornya. Dan untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya, nanti bisa menghubungi panitia, akan ada surprise hadiah buat yang sudah bertanya. Buat Mas Teddy dan Mbak Kiki, terima kasih sekali atas pengalamannya, atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada adik-adik. Semoga adik-adik kita ini lebih semangat, lebih termotivasi buat mau kuliah. Ya intinya berusahalah buat menjadi lebih maju. Gitu. Mungkin dari saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Selaku moderator saya pamit undur diri, materi juga, dan acara selanjutnya akan saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.